Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria aktor sinetron yang mengonsumsi narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui menggunakan sabu. DPA, pemain sinetron di salah satu televisi swasta, harus berurusan dengan pihak kepolisian narkotika Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki satu linting ganja dengan berat 0,4 gram. Petugas menangkap tersangka yang masih berusia 20 tahun ini di lokasi syuting di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Dan saat ditangkap, petugas yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti ganja yang tersimpan di dalam mobilnya. Dalam jumpa pers, tersangka mengaku menyesal telah menggunakan narkoba dan mengakui perbuatannya. Saya sudah sangat menyesal mencoba begitu dan kemudian alhamdulillah yang saya mencoba. Dapat dari mana, Bang? Barangnya, Bang? Cukup kali masalah ini. Deras yang terus mengguyur wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sebuah jembatan ambles. Kita langsung bergabung bersama rekan kami Nadia Atmaja langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, tepatnya di mana titik jembatan ambles ini dan apa dampak yang ditimbulkan dari insiden ini? Robert, dampak yang ditimbulkan dari amblesnya jembatan yang terletak di Desa Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Tengah ini adalah karena ini dilewati oleh kereta api, kemudian lalu lintas kereta api dari Palembang menuju ke Lampung, begitupun dari Lampung menuju ke Palembang ini menjadi lumpuh dalam jangka waktu kurang lebih 24 jam. Ini disebabkan karena longsor atau amblesnya jalur kereta api ini mencapai 4 meter dan juga komponen dari rel kereta api ini rusak sehingga akan sangat berbahaya jika kereta api ini lewat di jalur kereta api. Dan juga diprediksi ini disebabkan oleh jembatan yang ternyata sudah berumur lebih dari 50 tahun ini tidak mampu menahan arus sungai yang begitu kencang dalam beberapa hari terakhir karena hujan deras begitu lama turunnya, dan juga ini tidak hanya terjadi di jembatan yang dilewati oleh kereta api, tetapi juga jembatan dilewati kendaraan roda 4, dan ini menyebabkan mobilisasi dari warga di sini menjadi terhambat karena jalur kereta api, maksud kami jembatan ini hanya bisa dilewati oleh satu jalur saja karena amblesnya jembatan ini. Robert. Nadia, lalu apa upaya yang telah dilakukan PT KAI untuk melanjutkan rute yang terputus ini? Robert, setelah adanya amblesnya jembatan ini, kemudian PT KAI langsung melakukan upaya perbaikan, yakni mengerahkan lebih dari 15 petugas dari KAI dan juga melibatkan warga yang ada di sekitar Lampung Tengah ini untuk turut membantu memperbaiki jalur kereta api selama kurang lebih 24 jam. Barulah setelah diperbaiki rel kereta api ini, kemudian per pagi ini sudah bisa berfungsi kembali dan bisa ada lalu lintas antara Palembang menuju Lampung dengan seperti semula. Untuk sementara demikian, Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Atmaja atas informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pangeran Prabu Suryodilogo hari ini akan dinobatkan menjadi Adipati Paku Alam ke-10. Proses penobatan akan dimeriahkan kirap pasukan kuda, pasukan gajah, dan kereta kencana. Di antara yang akan menunggangi kuda adalah komedian Indro Warkop. Kehadiran komedian Indro Warkop dalam proses penobatan ini karena Indro dan Suryodilogo sama-sama pecinta motor gede. Indro mengaku ditawari langsung Suryodilogo untuk menunggang kuda dalam iring-iringan kirap yang rencananya akan digelar pukul 2 siang nanti. Untuk persiapan kirap ini, Indro Warkop sudah berada di Yogyakarta sejak kemarin. Kirap pasukan kuda, pasukan gajah, dan kereta kencana akan digelar setelah Pangeran Prabu Suryodilogo resmi dinobatkan menjadi Adipati Paku Alam ke-10. Paku Alam ke-10 direncanakan akan menyapa rakyat Yogyakarta di kawasan Kecamatan Paku Alam. Kita manggilnya Gusti Bro. Gitu ya. Bro Gusti atau Gusti Bro. Beliau orang yang sederhana sekali. Bahkan terus terang kalau di motor, beliau orang yang kalau dilihat kan beliau orang ningrat gitu, tapi beliau orang yang benar-benar ngerjain motornya sendiri. Kita malah pakai mekanik gitu. Beliau enggak. Beliau orang sederhana banget, dan sesekali kita diundang untuk
Beliau jago masak, masaknya enak banget. Penobatan alam ke-10 Yogyakarta tengah berlangsung dan tamu-tamu kerajaan dari Inggris, Belanda, dan Jepang juga masuk dalam daftar tamu undangan. Kita akan bergabung dengan rekan kami Tiara Amalia di Pura Pakualam, Yogyakarta. Tiara, prosesi apa yang tengah berlangsung di Pura Pakualam? Ya Sumi, saat ini Adipati Arya Pakualam 10 tengah memberi sambutannya di dalam Bangsal Sewotomo Puro Pakualaman setelah tadi proses dimulai saat KBBH Prabu Suryodilogo mengenakan busana kebesaran Adipati Pakualam di Gedung Mayer Kaca. Selanjutnya ia akan sumene di Pendapa Sewarengga. Proses berikutnya tadi beliau berjalan melalui tanah yakni teras dari Pendapa Sewarengga menuju dalam Agung Prabu Yasa. Di sana beliau mengenakan kelengkapan karsep, kalung dan cincin kagungan dalam. Setelahnya di dalam Ageng Probo Suyoso, KBBH Prabu Suryodilogo kemudian beliau berjalan menuju Bangsal Sewotomo di tempat saat saya ini berada. Namun didahului kerabat dalam yang membawa tombak Kanjeng Kiai Buyut dan Kanjeng Kiai Paku Baru. Keduanya ini adalah pusaka utama Kadipaten Pakualaman yang diturunkan mulai dari Pakualam 1. Setelah itu saat ini Pakualam 10 akan duduk di Kagungan Dalam Bangsal Sewotomo untuk menerima penyematan bintang atau bros kebesaran Adipati serta mengenakan keris pusaka Kanjeng Kiai Buntit. Penyematan bintang atau bros kebesaran serta keris Kiai Buntit ini merupakan simbol resmi pelantikannya sebagai Adipati Pakualam yang bertakhta dan berhak menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 10. Nanti usai proses penyematan ini dan setelah itu berlangsung, KGPAA Pakualam 10 saat ini menyampaikan pidato Paneteging Karsa, dan dalam kesempatan ini KGPAA Pakualam 10 menegaskan visi dan misi Kadipaten Pakualaman yang disarikan sebagai pengemban kebudayaan. Setelah berpidato, nanti Paneteging Karsa ini selesai akan disusul dengan pembacaan undang atau pemberian gelar kepada permaisuri dan rai-rai dalam. Dan rangkaian Jumeneng Dalam Pakualam 10 ini akan ditutup nanti dengan penampilan Beksan Bedaya Panji Angranakum. Tarian ini merupakan hiasan dalam Pakualam 2. Dan setelah seluruh rangkaian ini selesai, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat nanti, akan dilaksanakan Kirap Ageng Jumeneng. Kirap ini merupakan acara saat nanti Pakualam akan menyapa rakyat atau masyarakat Yogyakarta untuk menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat Yogyakarta. Nanti prosesi Kirap Ageng Jumeneng diawali dari Bangsal Sewotomo dan selanjutnya akan mengelilingi rute Kadipaten Pakualaman, kemudian Sultan Agung, Gajah Mada, Bausasan, Gayam, Cendana, Kusumanegara, Sultan Agung, dan akan berakhir kembali di Kadipaten Pakualaman. Dan nantinya KGPAA Pakualam 10 akan menaiki kereta Kiai Manikumala yang diiringi kerabat dan sentana dalam. Dan untuk tamu-tamu yang sudah hadir tadi, ada Pratikno, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, serta Sultan Hamengkubuwono X juga sudah hadir tadi, dan nanti RI 1 yang batal hadir hari ini akan digantikan dengan Cahyokumolo. Nanti juga ada Megawati dan petinggi-petinggi kerajaan Jawa lain dan juga Jari Cirebon serta Duta Besar Belanda. Demikian Sumi yang dapat saya laporkan dari Puro Pakualaman. Terima kasih untuk Tiara Amalia, informasinya langsung dari Yogyakarta. Dalam Pakualam ke-10 ada kerabat yang menolak penobatan. Penolakan datang dari pendukung Paman Pakualam 10 Angling Kusumo. Konflik ini berkelanjutan sejak wafatnya Pakualam ke-8 hingga kemudian ada Pakualam ke-9 tandingan. Maka kami dari pihak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 9 Al-Haj Angling Kusumo menyatakan menolak jumenengan tersebut dan tidak mengakui Haryo Bimo sebagai Pakualam karena yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Pakualam sehingga dia tidak berhak. Kita beralih ke informasi adik gebong narkoba yang juga terpidana mati, Fedri Budiman, yaitu Joni Suhendra, lolos dari hukuman mati.
Selain itu, 3 penyelundup 2,5 kg sabu dan 9.000 butir pil ekstasi di Surabaya, Jawa Timur juga lolos dari hukuman mati. Sejumlah putusan pengadilan negeri yang meloloskan pelaku kejahatan narkotika ini membuat komitmen penegak hukum untuk memberantas kejahatan narkotika di Indonesia kembali dipertanyakan. Adik terpidana mati Freddy Budiman, Joni Suhendra, lolos dari hukuman mati. Joni Suhendra divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait dengan kasus penyelundupan 50.000 butir pil ekstasi. Vonis Joni Suhendra oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi Joni Suhendra karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut jaksa penuntut umum, Joni Suhendra berperan sebagai perantara dengan membawa narkotika dari anak buah Freddy Budiman ke tangan Freddy Budiman yang tengah berada di dalam lapas Cipinang pada bulan April 2015 lalu. Seperti diketahui, meski telah divonis mati atas kasus penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi, Freddy Budiman masih mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas Cipinang. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, 3 terdakwa penyelundup narkoba jenis sabu seberat 2,5 kg dan 9.995 butir pil ekstasi juga lolos dari hukuman mati. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa siang, majelis hakim hanya memvonis ketiganya dengan hukuman 20 tahun penjara. Vonis tersebut sangat ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta ketiganya dihukum mati. Terkait lolosnya sejumlah terdakwa narkoba dari hukuman mati, Badan Narkotika Nasional BNN menghormati keputusan tersebut karena telah melalui pertimbangan di persidangan. Jumlah itu bukanlah jumlah yang main-main. Artinya ada kesengajaan yang sistematis dengan membawa 50 butir ekstasi, bahwa dia merencanakan suatu kejahatan yang luar biasa kepada masyarakat, kepada anak bangsa itu. Nah, kriteria seperti ini mungkin patut, layak, wajar diberikan hukuman yang sangat berat. Namun tanggapan berbeda disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam gerakan anti narkotika Granat. Granat menyesalkan putusan pengadilan dan meminta jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding. Kita harus tahu bahwa akibat ini bukan pada anak-anak saja, kepada keluarganya, pada orang tuanya, dan kepada bangsanya. Masa depannya sudah hancur. Dan ini dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Ya, jadi kalau saya mohon supaya pengadilan pun hakim-hakim berpikir seperti itu. Ya, menyelamatkan anak-anak bangsanya, bukan menyelamatkan si tersangka atau terdakwa, bukan menyelamatkan siapa-siapa, menyelamatkan anak bangsa yang lebih luas. Mereka sudah tahu, ya, apa yang mereka lakukan itu ancamannya hukuman mati. Tapi mereka kerjakan juga. Artinya mereka juga menantang undang-undang ini. Dan sekarang kita harus keras, total, tidak ada kompromi seperti ini. Penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di dalam pasal 114 ayat 2, jumlah dan berat barang bukti narkotika jelas menentukan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotika. Jika narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dapat dikenakan hukuman mati. Peredaran narkotika di Indonesia sudah berada di level darurat. Jutaan generasi muda di Indonesia meninggal dunia setiap tahun akibat narkotika. Tim Liputan Metro TV.